Salam damai sejahtera dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali berbagi renungan untuk kita semua. Saya akan melanjutkan seri renungan menang. Bagian yang pertama menang mengampuni, yang kedua menang mendoakan, dan yang ketiga menang memberkati. Di bagian pertama kita sadari bahwa hidup kita sebagai manusia syarat dengan konflik. Mulai dari konflik kecil-kecilan sehari-hari maupun konflik-konflik besar yang bisa mengubah jalan hidup, itu terus-menerus terjadi. Dan di dalam konflik kita bisa terjahati, tersakiti, sehingga akan ada respon natural manusia. Mungkin marah, kecewa, dendam, bahkan tindakan-tindakan lain, sikap-sikap lain yang lebih ekstrim. Tetapi Yesus telah mencontohkan respon yang sangat berbeda. Daripada mendendam, dia mengajar dan mencontohkan mengampuni. Lewat pengampunan, lewat mengampuni orang, kita bisa secara rohani lebih berkembang, bertumbuh, mendewasa. Secara jiwani, psikis kita bisa lebih tenang, penuh damai sejahtera, karena tidak ada beban kepahitan. Dan pastinya tubuh kita akan lebih sehat, lebih kuat, sebab tidak ada stres berlebihan yang mengganggu kita. Tapi pada bagian yang kedua ini, kita akan diajak untuk melangkah lebih jauh. Tidak berhenti pada mengampuni, tapi kemudian mendoakan. Nah, doa yang dimaksud di sini bukanlah doa yang pasif, formalitas, yang penting sudah saya ucapkan. Tidak. Doa yang dimaksud di sini adalah doa yang aktif dan isinya memohon kebaikan Allah bagi orang yang sementara atau pernah menyakiti kita. Saya yakin atas kalimat terakhir ini akan ada resistensi. Mungkin banyak yang menolak. Ini orang udah jahat, udah menyakiti, masa kita doa supaya ada kebaikan Allah atas dia? Bukannya ya udah dikutuk aja lah sekalian supaya orang ini nggak berbuat yang jahat lagi misalnya. Kita secara manusia bisa berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, mendoakan orang yang menyakiti, yang jahat, itu diajarkan dan dicontohkan. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari ajaran Yesus sendiri. Matius 5 ayat 44 berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Terjemahan lain bilang, doakanlah orang yang jahat, berbuat jahat kepadamu. Lalu dicontohkan oleh Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Doanya untuk kebaikan para pembunuhnya dia sampaikan waktu dia masih sementara dilempari dengan batu, dan momen dia berdoa justru di momen paling sakit ketika dia hendak meregang nyawa karena sementara dirajam batu. Dan contoh tentu yang paling utama adalah ketika Yesus disalib di puncak penderitaan, mengucapkan doa yang sangat terkenal, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada apa dengan mendoakan sehingga diajarkan dan dicontohkan oleh Alkitab? Tentu saja pasti ada hal yang baik, yang indah di sana, sehingga perlu kita lihat bersama. Ketika saya mempelajari konsep ini, saya mengambil satu kesimpulan, bahwa mendoakan orang yang menyakiti atau orang yang menjahati kita, manfaat utamanya adalah untuk mengubah perspektif, mengubah sudut pandang. Mari kita perhatikan, di saat kita dijahati, di saat kita disakiti, perspektif kita saat itu adalah aku sebagai korban. Aku orang terzolimi. Di momen itu, meskipun kita sudah mengampuni, tapi kalau perspektifnya masih menganggap diri aku iki lo korban kejahatan orang itu, maka sampai kapanpun, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan,
kejahatan orang itu akan terus menghantui kita, akan terus ada menempel dan bahkan mewarnai hari demi hari. Walaupun sudah diampuni, tapi perspektif kita belum berubah, yaitu kita adalah korban. Di saat kita mau mengambil tindakan setelah mengampuni, mau mendoakan orang tersebut, mendoakan supaya ya Tuhan perbaikilah hidupnya, anugerah Tuhan turunlah atasnya supaya hidupnya baik. Di saat itulah perspektif kita berubah. Kita bukan lagi korban, tapi justru kita sudah naik level. Kita bahkan naik di atas dia. Kita menjadi perantara anugerah Tuhan. Kita bukan lagi korban yang terinjak-injak di bawah, tetapi kita naik melampaui orang tersebut dan kejahatannya menjadi saluran berkat anugerah Tuhan. Sehingga cara pandang yang berbeda ini, yang berubah ini, akan bermanfaat luar biasa. Kejahatannya, sakit hati kita tidak akan lagi menghantui kita, sebab kita sudah melampauinya. Dan ada minimal 3 manfaat langsung dari perubahan perspektif ini. Yang pertama, kita bisa kembali menyelaraskan diri dengan kehendak Bapa. Coba perhatikan, di saat kita dijahati dan disakiti orang, diri kita ini bukan kita lagi yang kontrol, bukan Tuhan lagi yang kontrol, tapi apa? Tapi subjektivitas perasaan-perasaan kita. Kita akan dikontrol oleh kemarahan, oleh kesedihan, oleh kekecewaan. Dan kita tahu bersama, kalau hal-hal itu yang mengontrol diri kita, maka perjalanan ke depan tidak akan baik. Sebab di luar kehendak Bapa, yang ada hanyalah kehancuran dan kebinasaan. Namun saat perspektif kita berubah, kita bukan lagi korban, maka kita akan melepaskan perasaan-perasaan tersebut, lalu kita akan lebih secara objektif kembali selaras dengan apa yang Bapa mau, yaitu pemulihan, kebaikan, keindahan hidup. Dan ini adalah manfaat yang instan, yang akan langsung kita peroleh ketika kita mendoakan orang yang jahat atau orang yang menyakiti kita. Sehingga akan menghasilkan manfaat yang kedua. Ketika kita sudah selaras dengan kehendak Bapa lewat doa tadi, hati kita akan diubah. Kelemahan kita akan terekspos dan bisa diperbaiki. Kekuatan kita akan kita sadari sehingga kita bisa lebih manfaatkan dia ke depan. Dan hidup kita akan berubah ke arah yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga, kita bisa berharap bahwa si pelaku kejahatan itu diubahkan oleh Tuhan. Ingat, doa orang benar besar khasiatnya. Dan kita percaya di saat kita berdoa dengan tulus, karena kita sudah selaras dengan kehendak Bapa, karena hati kita sudah diubah, hidup kita sudah diubah ke arah yang lebih baik, maka doa kita pasti didengar Tuhan dan punya kuasa. Kita sudah jadi orang benar. Kita bisa berharap dia yang menjahati, dia yang menyakiti bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan mendoakan, ternyata ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Memang mungkin secara daging terasa berat, sulit untuk dilakukan. Tetapi mari kita ambil langkah kemenangan ini. Kita sudah melangkah menang, mengampuni. Sekarang kita melangkah menang, mendoakan. Roh Kudus memampukan kita karena Tuhan menghendaki ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, beri kami kekuatan iman, kuasa Roh Kudus, dampingi kami. Karena sering kami tidak mampu berdoa lewat mulut jasmani kami, oleh sebab sakit hati dan kejahatan yang dilakukan orang kepada kami. Tetapi firman-Mu mencontohkan, mengajar kami bahwa pengampunan sudah kami lepaskan, dan kami ingin kebaikan-Mu Tuhan terjadi untuk orang-orang yang berbuat jahat, yang menyakiti kami. Dan kami percaya
Dengan itu kami selaras dengan kehendak-Mu. Hidup kami diubahkan ke arah yang lebih baik. Dan satu kali kelak, orang itu bisa berubah, disentuh oleh kasih karunia Tuhan, dan juga hidup menang sama seperti kami. Kami nikmati kemenangan dari mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segala